تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amin telah memberikan surat Yasin atau zikir. Baik, sebelum ditutup dengan doa, bila kita hadir tengah-tengah kita mari kita dengarkan tausiah kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait, Bapak Herman Atta, kemudian ada Bang Lukman dan keluarga, bahkan ada juga besan ya tadi ya, ya dari Serep mana? Rumpin, ya, dan juga keluarga besarnya. Sedikit tausiah ini langsung mengomentari kebaikan-kebaikan keluarga Pak Herman Atta ini. Pak Herman Atta ini punya anak 3, betul ya? 3? Iya, 3 kan? 1 perempuan, 2 laki-laki. Iya, betul. Nah, di dalam hal ini saya tadi di MUI itu ada tamu yang memang sedang ya tamunya ini pengacara, tapi sedang mengurus membantu sebuah keluarga yang susunan anaknya persis dengan Pak Herman Atta ini. Yang pertama perempuan, betul kan? Dan yang kedua, ketiga laki kan? Yang pertama lagi. Oh, berarti beda. Jadi yang pokoknya laki 2, perempuan 1 ya? Nah, kalau yang dalam kasus yang tadi ini perempuan anak pertama, lalu anak kedua laki-laki. Lah perempuan yang dalam kasus ini itu kebetulan memang sukses dalam usahanya, pernah mendapatkan hibah dari orang tuanya. Pengakuan anak pertama yang mendapatkan hibah bukan hanya anak pertama, tapi anak kedua, ketiga juga sama. Tapi yang berkembang bagus, bahkan menjadi kaya raya, itu anak pertama yang akhirnya begitu bapaknya meninggal, ya. Kalau keluarga Pak Herman kan yang wafat dulu ibu ini, ya ibu meninggal dulu. Kalau yang dalam kasus tadi berperkara atau tadi yang konsultasi hukum dengan saya, itu yang meninggal bapaknya dulu. Bapaknya meninggal, anaknya ricuh, rebutan harta kita ya. Nah, mudah-mudahan ini Pak Herman sudah bagus ini karena sudah dibagi-bagi. Ya, tidak ada, mudah-mudahan tidak ada perebutan segala macam. Nah, kalau yang tadi datang ke MUI lalu saya juga diminta datang karena untuk menjelaskan perkara itu karena begitu. Ya, karena ini habis baterainya kali ya. Ya, karena memang begitu. Yang pertama sudah diberikan sejumlah harta, lalu berkembang bagus usahanya. Yang kedua dan ketiga diberi juga, tapi tidak berkembang atau bahkan cenderung menjadi habis gitu. Lah akhirnya apa? Akhirnya rame-rame sampai ke pengadilan, yang akhirnya pengacaranya kewalahan dan harus melibatkan MUI. Saya kebetulan yang harus hadir ke pengadilan. Saya juga yang sudah membuat jawaban tertulis. Nah, jawaban tertulis itu antara lain akan saya bacakan hadisnya begini. Jadi dalam satu hadis disebutkan gini, al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qaihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya, dalam bahasa kita berosi utang itu. Ya. Orang yang mengambil kembali hibahnya atau juga wakafnya, apalagi wakaf, itu bagaikan, maaf ini hadisnya begitu,
bagaikan anjing yang muntah lalu dimakan kembali muntahannya. Tuh hadisnya begitu. Lah oleh karenanya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibahnya orang tua kepada anak. Kalau orang tua telah memberikan sesuatu pada anak, itu boleh ditarik lagi untuk menyamaratakan, membuat adil supaya sama anaknya diberikan semua. Seandainya yang pertama udah dikasih, yang kedua, ketiga belum, itu nanti yang pertama itu bisa ditarik lagi dulu untuk dikumpulkan dan dibikin rata semua dibagi. Itu yang boleh mengambil kembali hibahnya hanya orang tua kepada anak. Kalau orang-orang lain memberikan apa, apalagi untuk wakaf, untuk apa, ditarik kembali, itu kayak tadi, kayak anjing yang muntah lalu dimakan kembali, apalagi wakaf gitu. Nah, dalam berkas perkara yang kemudian saya ikut bicara itu ada satu hadis dikatakan begini, an Ibni Umar wa Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin muslimin ayyu'tiyal 'atiyata thumma yarji'a atau thumma yarji'u fiha illal walid fima yu'ti walada. Ini hadis ini bunyinya sama dengan yang tadi, maknanya tidak halal seorang muslim yang telah memberikan pemberian kemudian ditarik lagi gitu. Kalau ngasih ya kasih, jangan ngasih ditarik lagi gitu ya. Jadi kalau ngasih betul kasih, jangan ngasih ditarik lagi gitu ya. Kecuali orang tua yang memberikan kepada anak. Kalau kepada anak bisa ditarik kembali supaya nanti apa? Supaya rata semua mendapat gitu. Bahkan nanti ada pasal dalam ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi maknanya sama dengan yang pertama tadi. Jadi seorang tidak boleh memberikan atau tidak boleh menarik kembali hibahnya kecuali orang tua kepada anak. Ya, jadi ini ada keterangan hadis itu terkait dengan itu ya, bahwa kalau orang tua itu kan dua itu, ada ayah atau sama ibu. Jadi ayah yang telah memberikan bisa ditarik kembali, ibu memberikan juga bisa ditarik kembali untuk disamaratakan. Karena dulu pernah ada hadis lain yang menyebutkan seseorang membagi hartanya kepada anak, Nabi bilang, Anda memberikan hak yang sama, memberikan pemberian yang sama kepada yang lain enggak? Enggak Nabi, ya kalau gitu kamu tarik dulu dan sawu baina auladikum, berlakulah sama, adillah kalian dalam membagi harta kepada anak-anak. Karena nggak boleh apa bang cinde bang ciladan. Ya, apa itu artinya? Tidak boleh pilih kasih. Jadi orang itu harus sama-sama. Kalau enggak nanti bisa ricuh di kemudian hari lain lah. Jadi ini satu pelajaran yang penting untuk kita sampaikan. Ya sebetulnya ketika ada orang meninggal itu sebetulnya sudah otomatis dibagi atau tidak, itu otomatis dimiliki sama yang ahli waris. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini tanah kuburan masih merah, jangan membagi warisan dulu, nggak benar. Ya, tidak benar. Jadi begitu ada meninggal itu otomatis hak kepemilikan pindah kepada anak-anak. Lah oleh karenanya dibagilah. Kalau warisan itu sudah meninggal, tapi kalau belum meninggal namanya hibah. Gitu. Nah, oleh karenanya ini bagian dari yang penting untuk kita sampaikan, dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan keluarga Pak Herman Atta ini semua anak-anak semua, cucu-cucunya semua selalu dalam keberkahan. Ya. Kita juga semuanya selalu dalam keberkahan. Jangan sampai ada ricuh-ricuh, dan ini rumah baru walaupun lama kan bangunannya baru gitu ya. Itu doanya tadi sudah diungkap oleh Pak Amil, Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah rumah kediaman kami ini sebagai rumah yang penuh keberkahan, dan Engkaulah yang paling bagus dalam memberikan keberkahan atau memberikan tempat tinggal. Jadi kita dalam menempati rumah atau menempati warung, toko, ruko dan lain-lain, itu doanya tadi Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan
kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan masyarakat kita, umat kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah istimaiyah. Jangan sampai ricuh-ricuh, jangan sampai ikut-ikutan ya di berbagai tempat. Ini di Tiga Raksa rame-rame. Di stasiun ada orang naik ojek online, lalu disuruh turun paksa sama Gopang. Padahal yang naik itu ibu-ibu bawa anak baru 6 bulan, hujan gerimis. Nah kayak begitu tuh mestinya tidak terjadi, karena apa ya, orang itu kan kasihan kan. Nah, kalau kemudian ini masalah-masalah kecil kadang-kadang menjadi besar, masalah besar dianggap kecil. Ini mestinya kebijakan penguasa itu ya harus membawa kemaslahatan. Kenyataannya kadang-kadang kita bertanya-tanya mengenai banyak hal lah. Mudah-mudahan ini peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita ini, termasuk di medsos kita ini yang luar biasa gemuruhnya, ijazah palsu macam-macam kan ya rame terus gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh apalah. Itu sebetulnya memang politik semuanya itu ya. Jadi yang paling bagus ya orang yang penting ingat ngaji, ingat akhirat itulah, jangan terlalu ngejar dunia. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Hamdan syakir